Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut dengan AA Anwar Saipullah. Selamat pagi, Pak AA. Bagaimana Pak dampak gempa yang dirasakan oleh warga saat ini di sana? Selamat pagi, Mbak. Memang cukup terasa dan cukup membuat panik. Ya. Beberapa saat karena cukup durasinya juga tidak biasanya agak panjang. Dan masyarakat memang berhamburan keluar dan beberapa yang panik ini memang kami sudah ada laporan ini ada 2 orang yang karena lari akhirnya terjatuh dan yang satu lagi terkena tertimpa genting yang jatuh dari rumahnya. Ini kami baru saat ini pada saat ini kita baru menerima laporan baru 2 orang yang korban tapi luka ringan. Dan kondisi di sini memang sudah cukup tenang kembali karena tidak terlalu lama masyarakat sudah masuk kembali dan saya juga tadi berkeliling melihat situasi sudah kondisi tertib kembali di tempat masing-masing. Oke Pak A, tadi disebutkan sejauh ini informasi yang berhasil dikumpulkan oleh BPBD ada 2 orang yang mengalami luka-luka, korban luka yang terkena bangunan. Apakah ada informasi lain selain korban luka, apakah ada korban jiwa, kemudian apakah ada kerusakan bangunan yang terdampak sejauh ini Pak? Baru 2 orang itu yang kami terima laporan karena kami punya call center 117 dan kami juga ada grup Mensos grup yaitu info bencana untuk pimpinan di wilayah masing-masing, di wilayah Kabupaten Garut, baik camat, kepala desa maupun para perangkat daerah. Dan sampai saat ini laporan baru 2, yang itu luka ringan, kepalanya terkena dari pecahan genting atau tertimpa genting. Dan sekarang sudah dirawat di puskesmas. Demikian, Mbak. Saat ini 2 orang korban luka-luka sudah dirawat di puskesmas. Bisa disebutkan Pak untuk lokasi dari puskesmasnya di mana, kemudian juga sejauh ini penanganannya seperti apa? Barusan namanya Pak Mahmud dan puskesmasnya di Pasirwangi ya. Di Pamengpeuk, maaf, di Kampung Lewi Sinar, Kecamatan Pamengpeuk. Dan itu dilayani di Puskesmas Pamengpeuk. Saudara Mahmud, saudara Arpan. Saudara Mahmud 67 tahun, saudara Arpan 6 tahun. Ini baru sekali laporan baru ini. Jadi sampai ini belum ada laporan yang kerusakan yang lain. Oke, baiklah Pak, sejauh ini bagaimana komunikasi dengan tim lapangan? Apakah dapat terjalin dengan baik dan bagaimana komunikasi dengan teman-teman di lapangan? Apakah ada yang terputus atau seperti apa? Untuk saat ini tidak ada, karena tidak ada infrastruktur yang rusak, baik itu infrastruktur telekomunikasi maupun infrastruktur dari radio. Ya, jadi tidak baik itu radio melalui radio, kita juga dibuka untuk informasi melalui radio dan kita juga menerima informasi dari melalui medsos yang berupa call center 117 dan info bencana di Kabupaten Garut. Jadi tidak ada hambatan dalam komunikasi dan tidak ada yang terganggu. Baik, berarti komunikasi terjalin baik ya. Pak AA, bagaimana dengan status gempa? Statusnya apakah siaga, darurat atau seperti apa Pak? Untuk gempa sendiri, ini kita sudah dalam kondisi konsinyir atau siap siaga, mewaspadai terjadinya gempa susulan dan kita himbau masyarakat untuk tetap waspada karena sewaktu-waktu gempa susulan masih terjadi. Nah, kita juga sebetulnya Pak, kita dalam kondisi tanggap darurat karena akibat longsor. Dan posisi sekarang kita dari tanggal 26 April sampai 9 Mei kita dalam posisi tanggap darurat di 3 kecamatan. Kondisinya kami memang dalam sekarang posisi saat ini kita dalam posisi tanggap darurat. Jadi kita siap standby di Mako dan beberapa pos pembantu di kecamatan. Demikian, Bang. Baik, terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut AA Anwar Saipullah atas informasinya. Informasi terbaru terkait dengan gempa ini
bermagnitudo 6,2 skala Richter, dan untuk korban yang sejauh ini dapat dihimpun adalah sudah ada 2 korban luka ringan yang terkena kepingan dari genting, saat ini sudah dibawa ke puskesmas. Sementara breaking news akan jeda terlebih dahulu dan akan dilanjutkan saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.